Shalom, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 28 November 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan lewat pesan gembala. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari, atas pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami bersyukur. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab yang adalah firman Tuhan, ya, dan itu benar adanya. Tetapi Bapak Ibu saudara dan saya harus cerdas, ya, dalam memahami apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, kebenaran-kebenaran firman ini, ya, khususnya Perjanjian Lama, tidak serta-merta, ya, tidak serta-merta bisa dikenakan dalam hidup orang percaya saat ini. Ya, juga di dalam Perjanjian Baru, ya, tidak semuanya, ya, tidak semuanya bisa dikenakan, ya, bisa dikenakan dalam hidup orang percaya saat ini. Ya, kita tahu bahwa umat Israel, bangsa Yahudi adalah umat pilihan Allah. Dan kita sering membaca, ya, kita sering melihat bagaimana Allah memperlakukan umat ini, bangsa pilihan ini dengan sangat-sangat luar biasa. Ya, tetapi bukan berarti mereka, bangsa itu, umat itu bisa seenaknya. Ya, ketika mereka taat dengan apa yang digariskan, apa yang diajarkan oleh Elohim Yahweh, ya, Allah Israel, dia taat, setia melakukan itu, maka penyertaan Allah Bapa itu tidak perlu diragukan atas bangsa itu. Tetapi ketika mereka mulai memberontak, mulai tidak taat, menghadirkan ilah lain, ya, tidak segan-segan Allah Bapa menghukum mereka dengan cara yang, ya, yang mungkin untuk sebagian kita mengatakan, waduh, kok mengerikan. Ya, bagaimana Allah Bapa menganggap puluhan ribu umat Israel yang bersungut-sungut di padang gurun itu dibinasakan, ya, karena ketidaktaatan, ya, bersungut-sungut. Padahal mestinya dia sudah melihat betapa luar biasanya cara pemeliharaan Allah atas hidup mereka. Ya, tiang awan menyertai perjalanan hidup mereka, ya, perjalanan mereka sepanjang siang hari ada tiang awan sehingga mereka tidak merasakan panasnya matahari. Tiang api menyertai perjalanan mereka waktu malam hari, ya, sehingga mereka dapat mendapatkan penerangan. Ya, bagaimana caranya Allah memelihara mereka dengan mengirimkan mana. Itu kan hal-hal yang spektakuler yang dirasakan oleh umat itu. Bagaimana 10 tulah yang ditunjukkan oleh Allah Bapa lewat Musa itu, yang akhirnya memaksa Fir'aun untuk membiarkan bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Itu mestinya kalau direnungkan, itu kita melihat betapa luar biasanya pembelaan Allah ini terhadap bangsa itu, bangsa Yahudi, umat Israel itu. Tapi toh demikian mereka bisa, ya, mereka bisa bersungut-sungut, ya, mereka mengeraskan hatinya. Memang Alkitab katakan ini bangsa yang tegar tengkuk, ya, mereka bisa tidak taat dan melukai hati Bapa, maka tidak segan-segan mereka harus menuai apa yang mereka tabur, ya. Dan ini sejatinya Bapak Ibu Saudara bisa juga terjadi dalam hidup umat Perjanjian Baru. Nah, masalahnya adalah, ya, seringkali cara Allah memperlakukan umat Perjanjian Lama itu berbeda dengan umat Perjanjian Baru.
Kalau umat perjanjian lama itu begitu salah, hukuman Tuhan itu bisa nyata dirasakan oleh umat itu, bisa dilihat oleh semua orang. Ya, hukuman, ya bagaimana mereka kalah perang, ya mereka panen gagal, ternaknya ya terhalau dari kandang, ya mereka melihat ketika mereka keluar ya dari apa yang dititahkan, apa yang diperintahkan Tuhan, hukuman Tuhan itu nyata, hukuman Allah Bapa itu nyata. Tetapi bagi umat perjanjian baru seringkali ya itu tidak nyata. Ya coba kita lihat, ada orang-orang yang mengaku Kristen tapi tidak pernah ibadah. Ibadahnya hanya setahun, 2, 3, 4 kali setahun. Ya, apalagi membaca Alkitab, apalagi membangun intimasi dengan Tuhan, berdoa, tidak dia lakukan. Tapi sepertinya Tuhan diam. Ya, sepertinya Tuhan diam. Dan orang itu bahkan bisa menikmati berkat-berkat jasmani yang melimpah. Ya, punya jabatan tinggi. Ya. Tidak kekurangan secara materi, tetapi orang ini adalah orang yang tidak menghormati Tuhan dan mengabaikan hari Sabat itu. Jangankan membangun intimasi, duduk di kaki Tuhan, ke gereja pun sepertinya dia meremehkan, menganggap tidak perlu, apalagi membaca Alkitab. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menikmati keindahan dunia. Ya kadang-kadang kan kita bingung, kalau umat perjanjian lama nggak menuruti apa yang diperintahkan Tuhan bisa dihukum, dihabisin ya dengan tempo yang tidak lama. Tapi orang-orang ini seperti dibiarkan. Tetapi Alkitab katakan bahwa tetap itu ada hitung-hitungannya. Penghukuman menanti orang-orang seperti ini. Mereka lupa bahwa Alkitab katakan segala kuasa baik di bumi maupun di surga itu ada di tangan Tuhan. Mestinya kita harus takut. Ya, kita harus memiliki takut yang kudus. Takut kita menghormati Tuhan, menghormati Allah Bapa. Karena Dia yang punya kuasa. Ya, segala kuasa ada di surga maupun di bumi. Ya, nah ini cara memperlakukan cara Tuhan, cara Allah Bapa memperlakukan umatnya itu bisa berbeda, tapi substansinya sama. Tetap setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu sudah mendengar kebenaran ini, ya dan punya saudara atau keluarga dekat atau orang-orang yang dikasih tapi dia begitu meremehkan ibadah, harus kita ingatkan. Ya, memang Tuhan sekarang ini tidak menegur, tapi ingat semuanya ada hitung-hitungannya. Ya, karena semua orang harus menuai apa yang dia tabur. Ya. Allah Bapa tidak berubah dari kekal sampai kekal, demikian juga Tuhan Yesus. Cara memperlakukan umatnya bisa berbeda sekali lagi, tapi substansinya sama. Ya, yang saya katakan, firman yang ada dalam Alkitab itu tidak serta-merta bisa dikenakan pada hidup orang percaya saat ini. Contohnya saya mau ajak Bapak Ibu membaca di dalam Ulangan pasal 28. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi ayat yang sering kali kita dengar, yang sering sekali diambil sepotong oleh para hamba Tuhan, dan itu diyakini oleh orang percaya saat ini. Itu kalimat yang mengatakan ini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan itu disuarakan dengan keras. Ya, seperti memberi sugesti. Ya, kita lupa bahwa ayat itu ditujukan pada umat Israel saat itu. Itu pun ada syaratnya. Ada bagian yang harus dilakukan oleh orang Israel. Ya, engkau akan tetap naik
dan bukan turut apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi mendengar firman dan melakukan dengan setia. Ya. Melakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini. Jadi yang ayat ini ditujukan khususnya pada bangsa Israel, tetapi itu pun kalau bangsa itu taat akan perintahnya, melakukan apa yang diperintahkan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya apa? Dia benar hidup lurus benar di hadapan Allah Bapa. Ya. Nah, ayat ini seringkali diperdengarkan pada kita pada saat ini. Ya. Nah, orang yang merasa kita menjadi kepala bukan ekor. Tetapi orang yang mendengarkan itu, dia hanya mengambil sepotong janji itu, tapi dia lupa bahwa ada tanggung jawab yang harus dia lakukan. Mendengar perintahnya, tahu nggak? Dia perintah Tuhan itu, tahu nggak? Coba, ya, jemaat yang hadir di gereja, ya, yang setia, yang mengharapkan janji ini akan digenapi dalam hidupnya, dia mendengar perintah Tuhan nggak? Dia melakukan nggak? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya yang hidup di zaman kemurahan itu hidup kita didrive, diatur, diarahkan oleh Injil. Ya, Injil, maka katakan Injil adalah kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau tidak mengerti Injil, orang tidak selamat. Ya. Nah, ayat ini sering diklaim banyak orang pada saat ini menjadikan pengharapannya, sehingga banyak orang percaya membayangkan bahwa hidupnya akan sukses, akan menjadi orang terhormat dengan kedudukan yang tinggi, dengan kelimpahan berkat jasmani yang luar biasa, dan tidak mungkin menjadi ekor. Nah, ini yang sering kali diklaim. Ya. Jadi yang dikatakan di sini ya, yang engkau menjadi kepala dan bukan ekor, itu di dalam benak orang percaya saat ini artinya apa? Oh, dia akan menjadi pimpinan, dia akan menjadi kepala cabang, dia akan menjadi bos, dia akan menjadi pemilik perusahaan, ya, dia akan menjadi kepala bagian apapun, yang intinya dia menunjukkan bahwa dia punya jabatan, punya kedudukan. Ya. Ini yang dia bayangkan. Terus nanti ujungnya apa? Dia akan menikmati kenyamanan hidup yang itu didambakan banyak orang. Ya, sejatinya tidak ada yang salah dengan ayat ini, tidak ada yang salah dengan ayat ini. Ini benar adanya. Tapi ingat, ini ayat ini ditujukan khusus bagi umat Israel, janji berkat itu. Ya. Tetapi ingat, ayat kalimat di bawahnya itu pun harus digenapi kalau umat Israel, orang Yahudi itu ingin menerima berkat itu. Harus digenapi. Ya. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia. Ya, itu pun dia mendengar perintah dan melakukannya dengan setia. Jadi Israel harus mendengar perintah Allahnya dan melakukan dengan setia, serta tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perintah yang telah dia tetapkan, yang Allah tetapkan. Ya. Dan ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Oke lah, ayat ini mau dikenakan pada orang percaya saat ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang percaya saat ini mendengar perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia? Ini masalahnya. Ya. Perintah Tuhan salah satunya apa? Kamu tidak boleh membenci orang, kamu harus mengampuni, tidak boleh dendam. Ya. Itu. Ya. Kalau tidak kerja maka jangan makan. Itu ayat-ayat dalam Perjanjian Baru yang itu memagari hidup kita supaya kita tidak ceroboh. Itu yang harus kita pahami. Ya. Tapi memang kenyataannya demikian bagi umat Israel saat itu. Ketika dia taat, dia setia melakukan perintahnya, maka Allah membuat mereka berhasil, ya, menang perang, ternak dan sawah ladangnya memberikan hasil yang berlimpah. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor, ya. Ya.
Tetapi kalau Israel itu tidak setia, tidak taat, Allah pun juga akan menghajar mereka. Mereka menjadi orang kalah perang, menjadi tawanan. Ya, sawah ladangnya tidak menghasilkan apapun, akhirnya dia menjadi menderita. Ya, jadi ada syarat yang harus dipenuhi. Ya. Nah, keadaan janji seperti ini sekali lagi saya katakan tidak serta-merta bisa dikenakan dalam hidup umat perjanjian baru. Ya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita sudah melakukan semua perintah Tuhan yang kita tahu, kita melakukan kehendak Tuhan yang kita tahu, dan kita hidup seturut kebenaran firman Tuhan, seringkali orang percaya diizinkan tetap tidak nyaman, tetap menderita. Ya. Ya. Karena Tuhan juga mengatakan ketika murid-murid Tuhan itu, Tuhan, aku mau mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan katakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Serigala saja dia punya liang, punya tempat tinggal permanen. Burung punya sarang, tempat nyaman bagi dia. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini kan menggambarkan bahwa kalau kamu ikut aku, itu loh keadaannya. Tidak ada jaminan kamu akan hidup nyaman. Karena aku pun hidup dengan tidak nyaman. Nah, ini mestinya yang kita pegang. Ya. Yang kita pegang. Karena kalau kita berfantasi, wah aku menuruti firman, mau ini mau itu, pokoknya di berjam, aku nanti akan menjadi kepala bukan ekor. Sekarang saya tanya, di tempat Bapak Ibu Saudara kerja itu, di tempat orang percaya bekerja itu, kebanyakan kepalanya orang percaya atau bukan? Ya, bahkan pimpinan yang ada di pemerintahan itu mulai dari bupati, gubernur, menteri, kepala daerah, ya apa maksudnya kepala negara, yang itu jelas kepala, apakah dia orang percaya? Ya, kan enggak. Tetapi dari kebenaran ini kita juga bisa menangkap, kita bisa mengambil hikmahnya dari kebenaran ini. Ya, tentu dari sudut pandang yang berbeda. Kita memandang kebenaran ini dari kacamata Injil. Ya, sekali lagi kacamata Injil. Ya, kita akan tetap menjadi kepala dari kacamata Tuhan. Ya, tetap kalau Bapak Ibu Saudara tekun ibadah, mendengar kehendaknya dan melakukannya dengan setiap hidup, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya menjauhi kejahatan dan melakukan yang Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan. Tetap kita menjadi kepala. Tetapi kepala di sini harus dipahami bahwa itu bukan kepala kedudukan secara duniawi ini. Ya. Kepala di sini harus dipandang dari kacamata Tuhan. Yaitu adalah apa? Kepala di sini berbicara tentang apa? Orang-orang yang terdepan. Orang-orang yang terdepan dalam mengenakan kebenaran dalam hidupnya. Ini kepala. Ya, mengenakan kebenaran dan memperagakan dalam hidupnya. Ya, memang orang melihat, aku kan gitu, kamu nggak jadi. Tapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nanti di langit baru bumi baru dia akan menjadi bangsawan surgawi. Kita menjadi kepala itu bukan di dunia ini. Ya. Memang maka tadi saya katakan ayat ini kalau untuk bangsa Israel bisa saat itu, konteksnya saat itu bangsa Israel saat itu. Tapi untuk kita umat perjanjian baru yang hidup saat ini, kepala di sini bukan berarti kita harus dapat dudukan, jabatan. Oh, tidak harus itu. Menduduki jabatan boleh, enggak masalah. Ya, tetapi yang jelas menjadi kepala di sini adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang terdepan dalam mengenakan kebenaran itu dalam hidup kita. Ya, dan orang melihat peragaan hidup kita menyerupai Kristus. Nah, orang-orang ini yang menjadi kepala. Artinya apa? Nanti dia akan menjadi orang-orang terkemuka di langit baru bumi baru.
Ya, kita harus memandang dari kacamata Injil. Karena kenyataannya kita melihat ada orang-orang percaya yang hidupnya yang mengalah, ya, dia udah mengalah, jujur, rajin, murah hati, ya, nggak macem-macem, tapi tetap di kantor itu dia mungkin tidak dapat jabatan, tidak masalah. Dia tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia memiliki gairah yang kuat untuk mengerti kebenaran dan mengenakan di dalam hidupnya. Ya, sementara orang lain melihat ini orang ini aneh ya. Ya, orang lain memandang aneh karena dia tidak mengerti kebenaran. Tapi orang percaya yang dikatakan aneh itu dia tidak bergeming karena sasaran ibadahnya itu adalah langit baru bumi baru. Aku akan menjadi kepala di kekekalan nanti, menjadi orang-orang pentingnya Tuhan. Itu ya. Karena kalau Bapak Ibu Saudara memandang menjadi kepala dan bukan ekor itu ketika kita di dunia ini, waduh, kita bisa frustasi, ya, kita bisa frustasi dan kita bisa lemah iman kita. Mana janjinya? Oh enggak, itu tuh janji lama. Tetapi memang ada orang-orang yang bisa juga mereka diizinkan Tuhan menduduki kepala, bisa, tapi tidak harus. Ya, tapi orang-orang ini pun nanti di kekekalan dia harus punya keyakinan bahwa aku akan menjadi bangsawan surgawi. Ya, maka tadi saya katakan kadang-kadang orang Kristen ya mengaku Kristen tidak pernah ibadah, boro-boro membangun intimasi dengan Tuhan. Tidak punya hasrat untuk mendengar suara Tuhan. Tapi dia menjadi kepala. Ya, di dunia ini boleh menjadi kepala. Apapun jabatanmu. Tapi di kekekalan nanti seperti Alkitab katakan, rupa mereka kau pandang hina. Ini orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Ya, yang menganggap bahwa hidup itu bisa dijalani dengan begitu saja terus nanti mati masuk surga atau tidak masuk neraka. Waduh. Ya, ini menyedihkan. Ya, ini Bapak Ibu Saudara yang mau saya katakan. Menjadi kepala dan bukan ekor itu kita harus memandang dari kacamata Injil. Kebenaran Injil ini, kebenaran firman Tuhan yang dipaparkan dalam Injil dan surat-surat Rasul Paulus itu. Karena kita Alkitab katakan bahwa hidup di dunia itu singkat, 70-80 tahun saja, dan setelahnya itu kekekalan, ya, kehidupan yang tidak pernah berujung. Ingat, setelah kematian ada kehidupan yang tidak pernah berujung. Nah, itu yang kita pikirkan, nasib kekal jiwa kita setelah kematian. Itu yang kita bidik. Ya, kita mau menjadi kepala, tidak di dunia ini, tapi di kekekalan. Aku menjadi orang-orang pentingnya Tuhan. Ya. Jadi menjadi orang-orang menjadi kepala bukan ekor itu kita memahaminya, kita harus menjadi orang-orang yang terdepan untuk memahami kebenaran dan mengenakan kebenaran itu dalam peragaan hidup kita, yang akhirnya orang melihat kita bagaikan suratan Kristus yang terbuka. Dia melihat hidup kita seperti melihat kehidupan sosok yang 2000 tahun yang lalu, sosok Kristus. Ya, bagaimana kita mengenakan kodrat ilahi. Ya, bagaimana hidup kita tidak pernah melukai orang. Ya, bagaimana hidup kita tidak pernah merugikan orang. Sebaliknya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak pernah menyimpan dendam, sakit hati, apalagi merancang satu pembalasan. Dan ini yang paling penting. Ya, banyak orang, bahkan terlalu banyak orang, hidupnya itu hanya diisi oleh keinginan-keinginan, hasrat untuk membalas sakit hatinya. Ya, saya ngomong demikian itu bukan tanpa alasan. Saya melihat, ya, bahkan ada yang sekelas hamba-hamba Tuhan, hidupnya hanya diisi bagaimana dia menjatuhkan hamba Tuhan lain, bagaimana dia membalas sakit hatinya terhadap perlakuan hamba Tuhan lain. Waduh, jauh, ya, ini jauh dari yang diinginkan Tuhan. Orang-orang seperti ini tidak mungkin menjadi bangsawan surgawi. Ya, jadi menjadi kepala dan bukan ekor itu berbicara tentang pengharapan kita. Ya,
nilai hidup kita di hadapan Tuhan, prestasi kita di hadapan Tuhan. Ingat, berbicara tentang prestasi kita di hadapan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang terdepan, yang sangat mementingkan perubahan dalam karakter kita. Kita berjuang bagaimana kita bisa mewujudkan bahwa kita benar-benar pengikut Kristus yang sejati, karena kita bisa mengenakan kodrat ilahi dalam hidup kita. Ya, dan orang tidak menemukan kesalahan kita. Ya, kecuali memang ada orang-orang yang bengkok hatinya, yang sering saya katakan, sebaik apapun kita, tetap ada orang-orang yang menyalahkan kita, karena mereka orang-orang yang bengkok hatinya. Kita tidak mengurus orang-orang seperti ini, ya, tapi kita mau terus berjuang bagaimana memperagakan kebenaran yang kita pahami itu dalam hidup kita nyata sehari-hari, dan itu perlu perjuangan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran-Mu, kiranya Roh Kudus memberitakan firman dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.